Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Abidane Borhu, NIM 0309193145. Di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil makalah saya, yaitu peran peran kepala sekolah dan perencanaan pengambilan keputusan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepala sekolah, pengertian pengambilan keputusan, dan sistem mengambil keputusan. Pertama, peran kepala sekolah. Setiap lembaga atau organisasi tentu memiliki pemimpin yang menggerakkan dan mengatur jalannya sebuah lembaga atau organisasi tersebut. Tidak terkecuali pada lembaga pendidikan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah secara sederhana. Kepala sekolah tidak terkecuali pada lembaga pendidikan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Secara sederhana, kepala sekolah didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadinya pelajaran. Kata memimpin dari rumusan mengandung makna luas, yaitu kemampuan untuk menggerakkan suatu sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat dikatakan keberhasilan dan kemajuan sebuah sekolah tidak terlepas dari bentuk usaha dan keterampilan kepala sekolah dalam mengatur, mengelola, menggerakkan, dan mendayagunakan potensi yang dimiliki guna mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah. Kepala sekolah akan berhasil apabila mampu memahami keadaan dinamika sekolah yang kompleks serta memahami eksistensinya sebagai orang yang mendapatkan amanah dan tanggung jawab untuk memimpin sekolah tersebut. Seorang kepala sekolah adalah pemimpin pengajaran. Tugasnya adalah melaksanakan dan mengawasi hasil pembelajaran yang dicapai. Dengan itu, kepala sekolah dapat memerankan diri sebagai fasilitator yang memudahkan perkembangannya kerjasama personel sekolah dan membantu anak untuk mudah mengikuti pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah selain memimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, juga berperan sebagai manajer, administrator, supervisor, pemimpin, pembaru, dan pembangkit minat. Dalam melaksanakan sejumlah peran atau fungsinya, kepala sekolah melaksanakan tugas yang banyak dan kompleks. 1. Dalam perannya sebagai pendidik, kepala sekolah berfungsi membimbing guru, karyawan, siswa, mengembangkan staf, mengikuti perkembangan iptek, dan menjadi contoh dalam pembelajaran. Dalam perannya sebagai manajer, kepala sekolah bertugas menyusun program, menyusun perorganisasian sekolah, menggerakkan staf, mengoptimalkan sumber daya sekolah, dan mengendalikan kegiatan. 3. Sebagai administrator, kepala sekolah bertugas mengelola administrasi, KBM dan BK, kesiswaan, ketenangan, keuangan, dan prasarana, persuratan, dan urusan rumah tangga sekolah. 4. Sebagai supervisor, kepala sekolah bertugas menyusun program supervisi pendidikan, manfaat hasil supervisi. Sebagai pemimpin kepala sekolah, bertugas menyusun dan mensosialisasikan visi dan misi suatu program sekolah, mengambil keputusan, melakukan komunikasi. 6. Sebagai pembaru kepala sekolah bertugas mencari dan melakukan pembaharuan dan dalam berbagai aspek, mendorong guru, staf, dan orang tua untuk memahami, memberikan dukungan terhadap pembaharuan yang ditawarkan. 7. Sebagai pembangkit minat atau motivator, kepala sekolah bertugas menyihir lingkungan kerja suatu kerja, membangun prinsip pengarang dan hukum, reward dan punishment yang sistematik. Kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan sebuah sekolah. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang kepala sekolah agar setiap potensinya dapat disalurkan secara optimal. Yang kedua, pengertian pengambilan keputusan.
Salah satu tugas utama manajer adalah mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Seorang manajer membuat keputusan dalam banyak fungsi perusahaan yang akan terkait dengan masa dan perusahaannya. Apakah yang dimaksud pengambilan keputusan? Menurut Robbins, berpendapat bahwa decision making is a process in which on the choice between two or more alternatives. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami, hakikat pengambilan keputusan ialah proses memilih alternatif atau lebih biasanya pilihan yang ditetapkan didasarkan pada pertimbangan nasional yang memiliki keutamaan lebih banyak bagi organisasi daripada alternatifnya. Setiap orang membuat keputusan dalam hidupnya setiap hari. Bagaimanapun, seorang senantiasa akan berhadapan pada berbagai pilihan sebagai tindakan yang akan dilakukan dalam keseharian. Pilihan tindakan tentu baik secara pribadi maupun kelompok perlu diputuskan. Sebagai halnya, seorang pegawai akan memutuskan jam berapa harus bangun, lalu apa bila ia ke kantor atau tidak, jam berapa berangkatnya, dengan kesadaran apa, dan banyak hal yang diputuskan. Suatu putusan telah dari definisi di atas dapat disimpulkan pengambilan keputusan ialah proses pembelajaran pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi ini substansi pokoknya, yaitu ada kebutuhan memecahkan masalah, adanya proses langkah-langkah, ada beberapa alternatif yang akan dipilih, ada ketepatan hati memilih satu pilihan, dan ada tujuan mengambil keputusan. Selanjutnya, sistem pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu sistem tindakan, karena itu ada beberapa komponen di dalamnya. Menurut Atmosfer Ijo, kerangka kerja yang ada di dalam sistem pengambilan keputusan yaitu: A. Posisi yang berwenang akan mengambil keputusan. B. Problem atau penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan direncanakan atau dituju. C. Situasi si pengambul itu berbeda. D. Kondisi pengambilan keputusan atau kekuatan dan kemampuan menghadapi problem. E. Tujuan atau apa yang ingin diinginkan atau dicapai dalam pengambilan keputusan. Unsur yang disebutkan tadi merupakan kesatuan yang harus ada dalam sistem kerja mengambil keputusan manajerial. Hal ini sangat penting artinya, sebab pengambilan keputusan adalah sentral bagi setiap manajer dalam mengkoordinasikan tugas-tugas dan usaha organisasi untuk mencapai sasaran. Di sini, pengambilan keputusan menjadi inti seseorang manajer. Ia menembus fungsi paksaan fungsi manajer yang mencakup perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan seluruh aktivitas organisasi. Dalam perspektif ini, pengambilan keputusan dipahami sebagai upaya menetapkan satu pilihan dari berbagai pilihan untuk melakukan suatu tindakan di masa depan. Sebagai awal tindakan, suatu dimulai dengan perencanaan yang harus dilakukan setiap manajer dan dalam aktivitas manajerial lainnya. Maka pengambilan keputusan akan menentukan corak masa depan suatu organisasi, baik pemerintahan, politik, ekonomi, perbankan, maupun organisasi pendidikan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.